Indonesia. Kabar Indonesia, berbagi informasi setiap hari. Radio Kata Kita kembali hadir untuk Anda. Baru saja tadi ada teriakan, bukan teriakan ya, tetapi ya tiupan nada-nada yang sangat luar biasa di kesempatan sekarang ini. Karena Radio Kata Kita di segmen Rasanan tidak seperti biasanya. Kita kembali menghadirkan seorang narasumber, seorang bintang tamu yang mau berbagi informasinya berkenaan dengan apa yang dia miliki. Hadir di sebelah saya Pak Imam, tapi tidak enak ya Pak Imam ya. Biasa disebut Pak rekan-rekan seni di Banyuwangi khususnya ya. Mbah Brengos. Nah, Mbah Brengos. Dan memang Brengos ya persis indulnya Adam gitu ya. Nah, Pak Imam atau kita sebut saja langsung dengan Mbah Brengos ini adalah seorang seniman senior Banyuwangi yang dulunya kalau Anda kenal, Anda lihat di panggung-panggung itu pegangnya suling. Seruling. Suling ya, seruling atau violin boleh ya? Violin boleh. Nah, keterampilan yang jarang disuka atau jarang digemari oleh teman-teman rekan-rekan pemusik yang lain inilah yang membuat Rasanan atau Radio Kata Kita ini berkesempatan benar-benar langka untuk bisa bersama dengan Mbah Brengos. Nah, Mbah Brengos ini langsung aja yang pertama langsung. Siapa yang memberi nama Mbah Brengos ini? Siapa? Ingat nggak? Pingin tahu saya. Sebetulnya nama itu gimana ya? Muncul dengan sendirinya karena apa? Komunitas ini. Dari komunitas seniman. Mungkin mereka sudah memandang saya itu sebagai orang tua ataupun sudah maaf ngomong ya. Ataupun sudah dibilang senior. Jadi mereka timbul inisiatif untuk memanggil saya Mbah gitu. Tapi saya juga sepakat kok. Berarti kita sama-sama Mbah. Nah, ini keterampilan seruling ini memang keterampilan ini Mbah Brengos dapatkan dari turun temurun atau beride sendiri atau keinginan pribadi atau bagaimana? Darah seninya apa memang ada juga dari orang tua? Kalau bilang soal seni, memang keluarga saya itu seniman juga. Mengalir darah seni, Mas. Mulai dari kakek saya. Kakek saya itu seorang seniman tradisional, wayang orang. Turun ke bapak saya, juga ke wayang orang. Janger itu ya adanya cuma di Banyuwangi kayaknya. Iya benar. Udah lumping, turun ke cucu saya di seni musik. Di musiknya. Dari seluruh keluarga masih Mbah Brengos saja ini, dari semua. Ada kakak saya yang paling barep itu juga pemain melodi dulu di tahun gitar ya? Di tahun 91. Tahun 91. Nah, gitar. Ini Mbah Brengos kan di Banyuwangi, ya. Kiprahnya. Ini memang sengaja diundang ke Bondowoso ini untuk bisa mengisi mengisi atau meramaikan musik yang lagi dibuat di studio Kawentar. Melihat Bondowoso atau harapan Anda kepada Bondowoso dengan para senimannya bagaimana? Bagaimana Mas Baik? Apa punya keinginan Bondowoso lebih berkembang lagi? Oh gitu. Atau seperti apa? Kan kalau Banyuwangi, kita bicara Banyuwangi udah selesai. Bagus sudah. Itu sudah pasti. Bondowoso sendiri gimana? Tujuan saya dari Banyuwangi ke Bondowoso satu memang secara nggak langsung langsung dong diperlukan oleh Kawentar Records ini. Satu, untuk yang kedua yang mudah-mudahan seni Bondowoso bisa semakin ke depan semakin lebih bagus, bisa membawa nama baik kota Bondowoso
apa ya gitu aja lah pesannya. Nah, itu udah bagus. Udah itu. bagus ya? Iya. Karena ada di pembicaraan yang sebelumnya saya dengan Pak Fendi bahwa Iya. seni itu bisa mengangkat sebuah daerah, ya kan? Iya. Nah, Bondowoso semoga juga demikian. Langsung aja balik lagi sekarang. Iya. Saya balik coaching sama keterampilan ini. Iya. Saya bilang kan sulinger, pemain suling. Sulinger. Tapi kalau yang sekarang dipeluk kok bukan suling. Ini ceritanya gimana dari seorang sulinger menjadi seksoponer ini? Gimana? Ceritanya itu ya Gimana? agak panjang, agak lucu. Ya, sip ini. Siap mendengar ini. Sebetulnya dulu saya sebelum saya hijrah ke luar Jawa. Karena pernah di Kalimantan saya 5 tahun. Iya. Sebelum ke luar Jawa itu saya sebetulnya menekuni seruling itu. Ya sampai sekarang pun bisa dibilang masih menekuni. Cuman setelah pulang dari Kalimantan kok tak lihat-lihat Banyuwangi itu bermunculan pemain seruling pemula-pemula kok skillnya kok sudah bagus-bagus. Lagian di Banyuwangi itu komunitas seruling saya kan jadi ketuanya. Oh, ada komunitasnya Iya sendiri. ada di grup seruling itu ada. Kebetulan saya lihat di situ, wow, kok ada hampir 40 orang di Banyuwangi yang ikut ya. Ini saya timbul pikiran, waduh ini kalau saya nggak ambil batu loncatan, saya kalah dengan yang muda-muda skillnya. Skillnya pun juga sudah kalah mungkin. Yang senior sudah kalah. Nah, itulah saya timbul pikiran beli saksofon. Belajar saksofon. Agar supaya seni Banyuwangi nggak macet. Biarlah mereka yang junior sekarang semakin hebat tambah bagus. Setidaknya ada generasi penerus. Saya ambil alih di saksofon. Ya nggak ambil alih sih. Kalau toh masih ada job seruling, ya job lah. Layani. Namanya juga job. Ada job saksofon, layani. Ini ada yang lebih menarik lagi. Sebenarnya tertarik dengan seruling, berarti punya seorang yang paling disukai, favorit, peniup seruling favorit. Kalau Mbah Brengos ini suka yang mana? Siapa ini peniup seruling? Kalau saya ini favorit saya, idola saya. Itu nggak sampai ke barat sana, nggak sampai ke Jakarta, ke Bandung dan idola saya di Banyuwangi juga. Itu senior saya juga plus guru saya, Mbah Toto seruling. Namanya Mbah Toto. Ya, Mbah seruling. Toto. Yang masih produktif yang sekarang? Berdomisili di Ajak. Masih Produktif juga. masih aktif. Dia pun luar biasa kalau saya bilang. Namanya sendiri susah mengatakannya dengan baik. Senior, junior belum ada yang istilahnya ngebrok dia. Karena mereka belum menyamai aja skill-skillnya. Masih belum ya. Hebat. Mbah Toto. Mbah Toto itu salah satu idola yang saat ini juga masih melekat di hatinya Mbah Brengos, seorang Mbah Brengos. Nah, kalau saksofon, ini yang kelihatan soalnya saksofon ini. Saya menjadi lebih tertarik ketika Mbah Brengos memainkan saksofon ini. Itu berarti paling tidak Mbah Brengos ini sudah mampu memberikan rasa ketika memainkan alat musik yang seperti ini. Saksofon siapa yang paling disuka kalau pemainnya, idolanya? Kalau saksofon itu yang jelas langkahnya internasional ya. Ya boleh. Terus terang saya kagum dengan the best senior Kenny G. Kenny G itu dari mana? Dari Amerika. Ya, Nah, itulah. Kenny G. Oh iya. Seorang Saya salut banget. Kok bisa kayak gitu? Aku pengen. Yang membuat salut itu yang nafasnya yang panjang Dari atau napasnya, dari skillnya juga. dari pokoknya nggak bisa dibilang. ya sampai sekarang orang-orang juga masih geleng-geleng kepala lah gitu mengenai
bagaimana Kenichi memainkan saksofonnya dan lain-lain. Nah, sekarang mungkin sudah waktunya kalau kita boleh tahu, mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbah Brengos ini, bagaimana Mbah Brengos juga memainkan alat ini, alat yang sudah ada di mana-mana dicangklong ini. Tapi kalau di bis nggak dicangklong begini ya. Kalau dicangklong gini ya Pak Dok, ini sangat rawan banget. Rawan, maksudnya perawatannya susah? Perawatannya susah. Ini kalau pegangnya aja harus hati-hati. Nggak boleh pegang ini, harus gini. Karena ini berkenaan dengan tutut yang mungkin peka gitu ya. Tututnya ini sangat rentan, rawan. Rentan. Bisa berubah nada atau bagaimana? Bukan berubah nada. Apa? Ini bahannya kecil-kecil jadi takut. Oh, bengkong sedikit itu sudah ngowos gitu ya. Sudah, kita dengarkan aja salah satu melodi. Bagaimana keterampilan Mbah Brengos ini bisa mengena di hati. Jadi teman-teman yang ada di YouTube channel juga bisa menyaksikan. Nanti teman-teman di Radio Pratiwi juga bisa mendengarkan bagaimana keterampilan Mbah Brengos. Silakan Mbah. Oke. Akan saya Aku coba ya. wis kangen. Waduh, nggak penak. Saya kira cukup. Nanti bisa didengarkan selengkapnya dalam sebuah komposisi di lagu yang berjudul Kangen, karya cipta Fendi Kawentar, juga aransemen Fendi Kawentar. Oh, kebetulan yang bawakan juga Fendi Kawentar ya. Nah, ya itulah. Aduh, susah ini. Ini harus segera diganti ini salah satunya. Jangan diborong banyak-banyak gitu ya, Mbak Brengos ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di channel YouTube Radio Kata Kita di segmen Rasanan, juga untuk teman-teman di Radio Pratiwi yang selalu menyimak segmen Rasanan. Mbak Brengos, terima kasih kehadirannya. Sama-sama. Ya, selalu dukung seniman Bondowoso ya, Mbak ya. Amin, selalu. Ya, agar bisa Pasti. maju dan ya mengangkat nama daerahnya juga. Pasti itu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di segmen Rasanan berikutnya. Yuk. Inilah Kabar Indonesia. Kabar Indonesia, berbagi informasi setiap hari.